Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PPAD Kota Yogyakarta tahun 2025 untuk part kedua nomor 11 sampai 20. Langsung saja untuk nomor 11. Ini Pak Doni meminjam uang di Koperasi Makmur Jaya dengan ketentuan seperti pada gambar ya. Pinjaman berarti bunganya yang pinjaman sebesar 9 juta selama 18 bulan. Nah, besar angsuran yang harus dibayar per bulan. Nah, ini kita harus hitung dulu angsuran. Karena ini bunganya per tahun, berarti angsuran per tahun. Nah, itu ya pinjamannya tadi yaitu 9 juta. Kemudian ditambah dengan bunga. Bunga itu menghitungnya ya jumlah pinjaman dikalikan dengan persenan pinjaman, yaitu 8% atau 8/100, dikalikan jumlah bulan dia mengangsur, 18. Karena dia itu bunganya per tahun, berarti harus per 12 bulan, karena 1 tahun 12 bulan. Nah, ini masih kita tulis sama, 9 juta. Kemudian ini kita sederhanakan dulu. Kita coret nolnya 2. Nah, ini 8 sama 12 sama-sama dibagi 4, ini dapat 2, ini dapat 3. Kemudian 18 sama 3 sama-sama dibagi 3. Berarti ini dapat 6. Kemudian kalau ini kita hitung 90.000 kali 2 kali 6 itu 1.080.000. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 10.080.000. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah angsuran per bulan. Angsuran per bulan itu berarti ya 10.080.000 itu dibagi dengan banyaknya bulan dia mengangsur, yaitu 18. Hasilnya adalah 560.000. Jawabannya yang C. Oke. Next, soal nomor 12. Di sini ada 4 toko berbeda yang menjual sepatu dengan strategi potongan harga yang berbeda, yaitu ada Toko Arjuna, Toko Bima, Toko Sahadewa, dan Toko Yudhistira. Nah, Rini ini mendapatkan pesanan 3 buah pasang sepatu. Yang ditanyakan adalah harga termurahnya di toko mana, begitu. Nah, kita harus cek dulu satu persatu, mulai dari Toko Arjuna. Ini kita kalikan 3 dulu karena dia belinya 3 pasang sepatu. Nah, hasilnya adalah 720.000. Kemudian yang harus dibayarkan adalah 100% dikurangi diskon dikalikan dengan ini harganya 720.000. Nah, ini kan 100% kurangi 50% itu 50% dikali 720.000. Hasilnya adalah 360.000. Berarti Toko Arjuna itu 360.000. Kemudian ini Toko Sahadewa. Toko Sahadewa itu kalau beli 2 gratis 1. Berarti ya tinggal ini dikalikan 2 ya, karena kalau beli 2 udah dapat 3. Oke, kalau dikalikan 2 hasilnya adalah 480.000. Oh, ternyata masih lebih mahal daripada Toko Arjuna. Berarti Toko Sahadewa kita eliminasi, kan kita cari yang murah ya. Nah, kemudian Toko Yudhistira. Yudhistira itu dikalikan 3 dulu juga. 720.000. Kemudian cashbacknya 100.000. Ya tinggal dikurangi cashback. Nah, hasilnya adalah 620.000. Oh, ini masih lebih mahal daripada Toko Arjuna. Jadi Toko Yudhistira kita eliminasi juga. Tinggal Toko Bima nih penentuan ya. Kita kalikan 3 dulu. 720.000. Nah, kemudian ini diskonnya 30%, berarti 100% kurangi 30% dikalikan dengan 720.000. Hasilnya adalah 504.000. Nah, kemudian diskon lagi 20%. Nah, berarti 100% dikurangi 20% dikalikan dengan
504.000. Ini berarti 80% dikalikan 504.000. Hasilnya adalah 403.200. Oh, ternyata masih lebih mahal daripada toko Arjuna. Berarti yang paling murah adalah toko Arjuna. Lanjut soal nomor 13. Seorang anak mengalihkan bentuk aljabar dengan menggunakan ubin aljabar. Berikut ini adalah salah satu bentuknya, di mana ini lebarnya adalah 1 dan panjangnya adalah X. Nah, anak tersebut menyusun ubin-ubin dalam gambar seperti ini. Nah, didapatkan persamaan, yaitu Px plus 2 kali X plus R sama dengan 2X kuadrat plus QX plus 6. Maka nilai P plus Q plus R. Nah, berarti kita harus cari dulu nilai P, nilai Q, dan nilai R. Bagaimana? Pakai persamaan ini. Nah, kita tulis terlebih dahulu 4X plus 2 dikali X plus R sama dengan 2X kuadrat plus QX plus 6. Kita selesaikan yang sisi ruas kiri. Nah, ini perkalian masuk ya. Px kali X jadi Px kuadrat. Kemudian Px kali R jadi PRX. Kemudian 2 kali X. Maaf. Berarti jadi 2X. Kemudian 2 kali R jadi 2R ya. Oke, yang ruas sebelah kanan kita tulis sama. Nah, kemudian ini kita kelompok-kelompokkan. Yang X kuadrat kan cuma ada 1 ya, jadi tulis Px kuadrat. Kemudian yang ini ada X, ini juga ada X, berarti kita kelompokkan, X nya kita keluarkan. PR plus 2 dikali X ditambah ini sendiri ya. Oke, ini kita tulis sama juga. Nah, sekarang udah sama nih, sisi ruas kiri sama sisi ruas kanan bentuknya. Nah, ini ada X kuadrat, ini juga ada X kuadrat, ini ada X, ini ada X, dan ini ada 2R sama 6. Oke, kita samakan. Px kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini ketemu nih ketemu P-nya. Nah, P-nya sama dengan 2. Nah, mudah kan? Kemudian yang persamaan ini 2R. 2R sama dengan 6. Berarti kita bisa hitung R-nya sama dengan 6/2 atau R-nya sama dengan 3. Oke, kemudian kita hitung yang PR plus 2 kali X sama dengan QX. Oke, X-nya kita coret ya. Sama-sama punya X, kemudian tinggal PR plus 2. P-nya ini 2, R-nya 3. Berarti 2 kali 3 tambah 2 sama dengan Q. 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Berarti Q-nya sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah P plus Q plus R. Ya, tinggal kita jumlahkan semuanya ini. 2 tambah 3 tambah 8. Hasilnya berapa? 13. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Soal nomor 13. Nah, di sini kita perhatikan gambar 1. Gambar 1 itu ada 1 tabung sama dengan 4 kubus. Kemudian di sini ada 1 tabung tambah 1 kubus sama dengan 1 kerucut ditambah 2 kubus. Oke, nah yang kita belum tahu adalah 1 kerucut itu sebanding dengan berapa kubus. Karena ini 1 tabung sebanding sama 4 kubus ya. Nah, kita hitung dulu nih. 1 tabung, ini 4 kubus ya. 4 kubus ditambah 1 kubus sama dengan 1 kerucut ditambah 2 kubus. 4 kubus tambah 1 kubus 5 kubus ya, sama dengan 1 kerucut ditambah 2
kubus. Oke, kita tulis di sini. 5 kubus sama dengan 1 kerucut ditambah 2 kubus. Nah, ini kubus sama kubus kita kelompokkan di sebelah ruas kiri, berarti 5 kubus. Nih, kalau pindah ke ruas kiri jadi minus ya. Minus 2 kubus sama dengan 1 kerucut. Nah, 5 kurang 2, 3 kubus. Nah, ketemu nih. Oh, 3 kubus itu sebanding dengan 1 kerucut. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah kubus yang harus ditambahkan agar gambar 3 ini setimbang. Nah, padahal 1 kerucut itu sama dengan 3 kubus. Nah, berarti kan tinggal nyamain ini kan, yang 1 tabung itu berapa kubus. Nah, ini lihat. 1 tabung itu 4 kubus, berarti ini tinggal ditambah 4 kubus. Udah setimbang ini. Jawabannya yang D. Mudah kan? Udah ya. Oke, lanjut soal nomor 15. Kakak membawa uang 450.000 untuk membeli baju dan celana ke sebuah toko. Jika kakak membeli 2 baju, kalau 2 baju, 2 celana itu uang kakak kurang. Lah kalau kurang itu pasti lebih dari 450.000 harganya. Nah, tapi jika kakak membeli 1 baju dan 2 celana, kalau 1 baju dan 2 celana, uang kakak sisa. Nah, sisa kan berarti pasti kurang dari 450.000. Nah, di sini lihat gambar. Nah, harga baju itu 120.000. Nah, kita pakai yang persamaan ini. 1 baju plus 2 celana. 1 baju plus 2 celana itu kurang dari 450.000. Nah, berarti 1 baju kita ganti ini pakai 120. 2 celana, oke. Nah, berarti 2 celana bisa kita hitung nih. Kan 120 ya tadi ya. Nah, ini kan 450.000. Kemudian 120-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi kurang 120.000. 2 celananya 450 dikurangi 120. Hasilnya adalah 330.000. Nah, berarti 1 celananya adalah 330.000 dibagi 2. Ini berarti celananya kurang dari 165.000. Oh, berarti harga celana itu kurang dari 165.000. Nah, kalau ini 170.000 berarti ini salah ya? Pasti salah ya. Oke, yang keempat salah. Berarti kan antara ini. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan di ini. Pernyataan yang kedua ini. Nah, kita masukkan dulu. Dua baju ditambah 2 celana lebih dari 450.000. 2 baju berarti 2 kali 120.000 ditambah 2 celana ya. Kita cek misal yang ini, yang 100.000. Oke, ini berarti jadi 240.000 ditambah 200.000 lebih dari 450.000. Kalau kita hitung ini 440.000 lebih dari 450.000. Benar apa salah ini? 440 lebih dari 450.000. Salah ya? Salah, berarti yang pernyataan 1 salah. Oke, berarti jawabannya yang C, 2 dan 3. Oke, kita akan lanjut soal nomor 16, di mana ada rumus fungsi fx sama dengan ax plus b, f minus 2 sama dengan minus 1.
F5 sama dengan minus 15, dan yang dicari adalah F3. Nah, ini kita substitusikan, ini kan minus 2 itu sama dengan X ya. Berarti kita masukkan ke sini jadi minus 2 A kali minus 2 ditambah B sama dengan minus 1. Kemudian A kali ini 5 tambah B sama dengan minus 15. Nah, ini bisa kita tulis jadi minus 2A plus B sama dengan minus 1. Ini jadi 5A plus B sama dengan minus 15. Ini kita eliminasi jadi minus 2A dikurangi 5A jadi minus 7A. B dikurangi B habis sama dengan minus 1 dikurangi minus 15 itu 14. Berarti A-nya ketemu nih. 14 per minus 7. A-nya ketemu minus 2. Oke, setelah itu kita substitusikan, ambil salah satu persamaan, misal ambil yang ini, berarti jadi minus 2A plus B sama dengan minus 1, minus 2 kali A-nya diganti minus 2, tambah B sama dengan minus 1, berarti minus 2 kali minus 2 itu 4, tambah B sama dengan minus 1, B-nya adalah minus 1, kemudian ini 4-nya dipindah ke ruas kanan jadi minus 4, B-nya ketemu minus 5. Nah, setelah ketemu A dan B, kita substitusikan ke sini. Fx sama dengan minus 2x minus 5. Oke, Fx-nya adalah minus 2x minus 5. Kita substitusikan ke sini. X-nya kita ganti ini, 3. Berarti minus 2 kali 3 adalah minus 6 minus 5. Hasilnya adalah minus 11. Jawabannya yang A. Oke. Lanjut soal nomor 17. Di sini ada dua jenis taksi, A dan B. Nah, di mana ini titik awalnya adalah 7.500 dan kilometer pertama itu 11.500. Nah, berarti kita cari selisihnya. 11.500 dikurangi 7.500, hasilnya adalah 4.000. Nah, ini kalau kita kurangkan selisihnya juga 4.000. Oh, ternyata selisihnya adalah 4.000 setiap kilometernya. Nah, cek yang pernyataan 1 dan 2 itu jarak 5 kilo. Berarti ini jarak keempat, jarak kelima. Tambah 4.000 lagi. Hasilnya adalah 23.500 tambah 4.000 lagi itu 27.500. Oh, kok ini 24.500? Berarti ini salah. Otomatis A dan B salah. Kemudian yang pernyataan 2 itu betul. Nah, berarti ini 27.500. Nah, ini cek yang selisih taksi B. Itu ternyata 3.500. Dari 13.500 dikurangi 10.000 hasilnya adalah 3.500. Kemudian ini 17.000 dikurangi 13.500 juga 3.500. Oh, ternyata selisihnya per kilometer yang B, taksi B itu 3.500. Nah, berarti ini sampai 10 kilo ya. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ditambah 4.000 jadi 31.500. Kemudian tambah lagi 4.000 jadi 35.500, tambah lagi 4.000 itu jadi 39.500 tambah 4.000 jadi 43.500 tambah 4.000 lagi jadi 47.500. Kemudian yang ini tambahnya 3.500 ya. Ini jadi 31.000. Ini tambah 3.500 jadi 31.000.
4.500 tambah 3.500 jadi 38.000 tambah 3.500 jadi 41.500 tambah 3.500 jadi 45.000. Oke. Nah, ini tarif taksi A lebih murah dari tarif taksi B. Nah, ini 47, yang A, yang B 45. Berarti murah yang B ya, berarti ini salah ya. Oke, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke. Lanjut soal nomor 18. Nah, ini cari garis sejajar ya, pernyataan satu itu sejajar. Nah, berarti kalau sejajar itu gradien garis G dan H itu harus sama. Nah, ini gradien itu yang di depan ini, X. Jadi gradien garis G itu adalah minus 2. Nah, ini yang gradien garis H kita ubah dulu persamaannya jadi Y sama dengan. Berarti 3-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi per ya. Jadi 6/3 X minus 12/3. Hasilnya adalah Y sama dengan 2X minus 4. Gradien H adalah 2. Oke, apakah ini dan ini sama? Enggak ya. Berarti yang pernyataan 1 salah, otomatis A dan B salah. Dan otomatis pernyataan 2 betul. Berarti gradien garis H dan L itu sama ya, karena sejajar. Berarti gradien garis L itu adalah 2. Oke, kita cek antara 3 atau 4. Nah, kita cek coba yang ketiga. Gradien garis H kalau tegak lurus itu berarti MH kali MK itu sama dengan minus 1. Gradien garis H 2 ya, kali gradien garis K itu minus 1. Berarti gradien garis K-nya adalah minus setengah. Nah, nanti hasilnya kalau kita hitung gradien garis K yang ini harus minus setengah. Kita ubah dulu persamaannya. Pindahkan yang X. Nah, kita pindahkan yang X saja. Kita pindahkan yang X ke ruas sebelah kanan. Berarti jadi 2-nya tetap di ruas kiri sama dengan 12 dikurangi X. Kemudian 2-nya yang di depan Y dipindahkan ke ruas kanan, berarti jadi per. Berarti Y sama dengan 12/2 atau bisa kita tulis 6 Y sama dengan 6 dikurangi setengah X. Nah, ini gradien garisnya. M K, gradien garis K adalah minus setengah. Berarti betul ya? Cocok di sini. Jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, untuk soal nomor 19. Nah, di sini ada sebuah grafik ya. Diberikan pernyataan, yang pernyataan pertama itu gradien garis P. Nah, gradien garis P itu kita lihat kalau garis P itu sejajar dengan garis R. Nah, kalau sejajar garis R berarti gradien garis P sama dengan gradien garis R. Nah, kita cari dulu titiknya yang gradien garis R. Titiknya dari sumbu X dulu, berarti minus 4, sumbu Y-nya 0. Kemudian yang titik B-nya ini, sumbu X-nya 0, kemudian Y-nya 2. Nah, ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, gradien itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti 2 dikurangi 0 dibagi dengan 0 dikurangi minus 4. Oke, berarti ini 2 kurangi 0 itu 2. Ini minus berarti jadi plus. 2/4 atau setengah.
berarti gradien garis B itu setengah. Berarti pernyataan 1 betul. Otomatis C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Nah, kita tinggal cek antara 3 atau 4. Nah, kita cek ya yang ini yang pernyataan 3 karena garis P ya. Nah, rumusnya persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini kan garis P itu titiknya ini ya, 0,6. Nah, ini X1, Y1. Nah, Y kurangi Y1-nya 6. M itu gradien. Nah, gradiennya kan ini ya, setengah kali X dikurangi X1-nya 0. Nah, berarti Y kurangi 6 sama dengan setengah X. Ini setengah kali 0, 0 ya, nggak usah ditulis. Berarti ini kita pindahkan semuanya ke ruas kanan ya. Jadinya setengah X, ini Y-nya jadi plus, ke ruas kanan jadi minus 6 jadi plus 6. Kemudian kita kalikan 2. Nah, ini jadinya X min 2Y plus 12. Salah ya? Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Soal nomor 20. Nah, ini Eni, Beni, dan Wati bersama-sama pergi ke tempat kedai yang sama. Nah, Eni beli 1 jus plus 2 roti. Itu harganya adalah 32.500. Kemudian ini Beninya 2 jus plus 3 roti itu 52.500. Nah, sudah dapat 2 persamaan nih. Nah, kita hitung dulu. Yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Nah, berarti ini jadi 1 kali 2 kan 2 jus. 2R kali 2 berarti jadi 4R. 32.500 kali 2 itu jadi 65.000. Nah, ini kan dikali 1 berarti tetap ditulis sama ya. Oke, kemudian kita eliminasi. 2 jus dikurangi 2 jus, habis ya, nggak usah ditulis. 4R dikurangi 3R, berarti masih R. Oke, 65.000 dikurangi 52.500. Hasilnya adalah 12.500. Berarti harga 1 roti adalah 12.500. Nah, kita tinggal nentuin harga 1 jus ya. Nah, kita pakai persamaan yang ini. 1 jus ditambah 2 roti itu 32.500. 1 jus ditambah 2 kali rotinya itu 12.500 sama dengan 32.500. 1 jus ini 2 kali 12.500 itu 25.000. Nah, 1 jusnya adalah 32.500 dikurangi dengan 25.000. Berarti harga 1 jusnya adalah 7.500. Oke, sudah ketemu. Nah, Wati ini belinya 2 jus plus 2 roti, berarti 2 kali 7.500 ditambah 2 kali 12.500. Nah, ini 15.000 ditambah 25.000. Hasilnya adalah 40.000. Nah, yang ditanyakan adalah uang pengembalian. Nah, Watinya membayar 100.000.
Berarti 100.000 dikurangi 40.000, hasilnya adalah 60.000. Jawabannya yang C. Oke, sekian pembahasan untuk part kedua. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.